2 Samuel sampai yang terakhir. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasyadku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasyar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan pada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana.
Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia dekat rumah yang terakhir. Mereka berhenti sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang beserta kami, pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula, engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini, aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian, berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lagi berkatalah raja kepada Sadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar, pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas, anakmu, dan Yonatan, anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem, dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu. Ya Tuhan, ketika Daud sampai di Bu Ana puncak ya. ke tempat orang menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja,
Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian, engkau dapat membatalkan. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama dengan engkau di sana? Jadi, segala yang kau dengar dari dalam istana, haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas, anak Sadok, dan Yonatan, anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 10. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu. Dan juga saudara-saudara pula. Mudah-mudahan. Silakan Pak Kasianus dilanjut. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya
dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kami juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang tulus, ya, dan jangan berhenti. Saudara, hari-hari ini ya orang-orang Kristen menjadi dewata, menjadi para dewa ya, khususnya para dewa yang menghakimi umat manusia. Kita orang-orang ya jemaat-jemaat ini ya seakan menjadi juri, menjadi hakim yang menentukan ini pendeta ini baik, ini pendeta itu tidak baik, oh ini hamba Tuhan, ini hamba Tuhan dipakai Tuhan, oh ini hamba Tuhan yang tidak dipakai Tuhan. Tapi dia ini cuma nonton aja, saudara. Persis seperti orang ya yang main nonton sepak bola atau main badminton atau nonton tinju, lalu ini banyak berkomentar, bacotnya minta ampun tuh ya, banyak berkomentar gitu ya. Tapi mereka sendiri tidak bisa bertinju, tidak bisa main sepak bola dan tidak bisa bertanding dan bahkan takut. Ya, dan bahkan takut saudara ya. Saya dulu pernah suatu ketika ya kita ada di sebuah ini ya, ada sebuah acara begitu ya. Karena acara ini tidak ada yang ngurusin, akhirnya kok nggak ada yang ngurusin acara ulang tahun begitu ya. Saya urusin semua ya. Saya urusin ya, saya juga nggak ngerti, pokoknya saya urusin aja, orang gampang tuh. Nah tiba-tiba ada teman saya yang lain menggerutu ya. Ini cari muka, sengaja diurusin banyak orang. Loh, terus saya udah diem kan, begitu saya dengar sekilas begitu kan. Loh, kamu enggak apa-apa, urusin aja. Saya bilang, enggak apa-apa. Kalau kamu, ini tadi karena saya datang kosong, nggak ada orang. Ya, dan itu sering kali terjadi, saudara ya. Saya masuk sebuah organisasi, sebuah gereja, apalagi kalau di Tegal ya, wah itu kan banyak yang nggak keurus saudara ya, karena kan orang namanya kampung ya, zaman itu kan, ya maka tak urus langsung ya, jadi WL ya, jadi saya main musik, nanti yang khotbah nanti saya, nanti orang berutuk lagi, datang ngatur, loh kamu mau khotbah nggak apa-apa, kamu kalau datang nggak ada yang ngatur, daripada kita nggak mulai tak atur sekarang. Nah itu sering kali terjadi begitu saudara ya. Saudara juga banyak ya, ketika kita bikin komunitas ini, kita mulai ya, langsung kita bikin ini, kita bikin itu, ya kan? Lalu ada Pak Charles, mulai diakonia, saudara ya. Terus oke Pak Charles, kita bikin ini. Lalu ada Amin Wijaya, ya. Terus tiba-tiba entah Amin Wijaya gegeran sama Alengso,
dia keluar mutung 3 kali mutung, saya sudah tahan, lain kali saya nggak tahan lagi. Dan tiba-tiba Amin Wijaya mutung-mutung ngoceh, katanya kita ini mencuri diakonianya Amin Wijaya. Terus saya bilang, loh kalau kamu bisa jalanin sendiri aja, kenapa kamu nggak jalanin? Nyatanya dia sekarang nggak ngapa-ngapain, kita yang masih jalan, saudara. Saudara ngerti nggak maksudnya? Banyak sekali kita ini menggerutu, kita tidak melakukan, tapi kita menggerutu melihat orang lain melakukan. Saudara. Kita kumpulkan donasi, dan donasi itu tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Lalu orang-orang ini menggerutu, katanya si Paul ngumpulin donasi, keenakan si Paul, makan ini, makan itu. Waduh, saya dengar itu sampai ini orang pikirannya jahat sekali ya. Wah, ini Paul ini dapat nih 1.000 rupiah per kilo. Ini orang otaknya nggak waras ya, saudara ya. Wah, dan segala macam tuduhan-tuduhan ya yang seakan-akan keenakan kowe loh. Kowe, emang saya enak apanya? Saya bilang ya, wah ada lagi ya pengurus. Tadinya pengurus ya senang ya, ini banyak pengurus baru. Ya, Anda tahu nggak duitnya kita banyak, saudara? Pertamanya Anda senang ya, ketika kita ngelihat ini, wah Tuhan Yesus memberkati kita lah, inilah. Begitu Anda tahu masuk ke dalam, Anda lihat uangnya banyak, hatimu berubah, saudara. Banyak orang hatinya berubah di dalam, karena melihat uang yang banyak. Ya, saudara ya. Banyak orang yang berubah di dalam yayasan, karena melihat uang yang banyak. Dan kita, ya saudara ya, kita bikin proyek ini, bikin proyek itu. Mungkin dia berpikir ya, dan itu sudah pasti. Ya sampai saya sering ngomong kan, kamu tuh kalau mau Natalan, kita kemarin mau Natalan, ya kita cuma teriak saja dari YouTube ya saudara ya, dari Zoom. Kumpul kita uang buat kasih anak-anak kita semua, kita kasih sepatu, tas, Audi. Anda kalau mau Natalan di gerejanya Bu Elia kalau mau Natalan di gerejanya jualan lemper dulu saudara. Nah itu Bu Ambar itu kalau mau Natalan di gerejanya, ya jualan itu dulu, jualan apa 4 glabet jualan empek-empek dulu, apalagi Pak Monang itu bagus dari jual apa, saya sampai bilang ya bagus ini Pak Monang dari disuruh jualan kutang. Ya kan saudara, kalau jualan kutang dulu ditulis nama gerejanya di kutangnya saudara, biar kelingan Pak, biar jangan selingkuh langsung kelingan Pak, lihat buka kutang mau selingkuh, wah lihat namanya gerejanya Pak, aduh, nah, kan misalnya saudara ya. Saudara bersyukur ya, Anda pelayanan di sini Anda nggak disuruh jualan lemper dulu, saudara ya, jualan resoles dulu. Ya, bahkan di Belanda pun mau bikin acara jualan dulu, saudara, orang yang kerja di Belanda. Kalau kita enggak ya, syukur sama Tuhan, kita ada banyak sekali sponsor donatur yang baik hati, tanpa kita harus sampai apa dulu ya. Dan itu saya selalu bilang belak-balik, tapi banyak orang dursila. Itulah orang dursila, saudara. Lalu mulai menghakimi satu sama lain, mulai mengatai satu sama lain, ya karena entah kenapa ya, saudara kita punya proyek Eropa, saudara ya, kita proyek Eropa kita teriaknya, saudara uang dikirim untuk proyek Eropa, artinya kan Damarkas itu saldonya cuma 100 jutaan saja. Begitu kita teriak untuk proyek Eropa, saldonya langsung di atas 200 juta, dan begitu kita dikirim masih tetap saldonya masih banyak karena memang kita Eropa memang butuh banyak sekali ya. Bahkan ada yang kirim untuk NTT. Untuk Eropa ini kita memang boros sekali. Saya sudah bilang, ketika kita bikin proyek besar, Eropa itu bukan uang kecil. Selama ini saya pakai uang saya sendiri, saudara pribadi. Ya. Jadi setiap ada uang masuk, mungkin habis kita penginjilan sebulan sekali dulu ya, saudara ya. Saya pergi ke Berlin, bahkan membaptis orang, habis 600 euro, saya nggak pernah nanya, nggak pernah minta, saudara ya. 600 euro itu, wah kita ini berangkat langsung buru-buru pulang itu ya saudara ya. Wah, mobil yang saya yang rusak itu memang berjasa sekali ya. Baptis banyak orang ya, kita antar kemana-mana, kita baptis orang di mana-mana. Jadi baptis orang Iran, orang Irak, orang Jerman, orang Belanda, orang macam kita baptis, kita penginjilan di Dortmund, penginjilan di mana-mana ya saudara ya. Di Jerman, di Berlin, di Den Haag, di Amsterdam. Saudara, luar biasa sekali, saudara. Dan kita selalu tidak pernah minta, dan saya selalu cukupkan diri dengan uang yang ada pada kami, saudara. Sehingga kita memang kalau pergi buru-buru, saudara ya. Dan Tuhan selalu adakan dari yang aneh-aneh uang itu, saudara. Tapi kan saya nggak pernah teriak-teriak.
begitu kita mau bikin proyek Eropa, saya bilang sama Tuhan harus sediakan uangnya, dan kita teriak, saudara. Saudara, untuk memberitakan Injil di Eropa itu, saudara, ya, gereja kita termasuk, komunitas kita termasuk banyak, komunitas Indonesia yang paling banyak, saudara ya, 40 orang ya, sekarang sudah 40-an, dan mungkin ini nambah lagi ya, karena kita ada kedatangan homeless, orang-orang yang nggak punya gelandangan-gelandangan itu loh, saudara ya. Ada banyak orang datang baru lagi ya, dan kita bersyukur ya, orang-orang ini senang sekali datang ke tempat kita, karena kita selalu rangkul, selalu peluk, dan kita nggak pernah memandang rendah pada mereka. Dan lucunya mereka bisa berantem masalah makanan ya, karena lapar ya. Jadi mereka bisa berantem masalah makanan. Ya, sampai bilang ya masalah makanan, itu masalah makanan, sampai lucu ya, sampai nyuri ayam. Padahal minta aja dikasih, ini udah ada nyuri, saudara. Kamu itu tabiat. Terus kita bilang, kamu minta aja, nggak usah ngambil. Kamu bilang, boleh. Sampai saya bilang, kita ada banyak makanan. Nyuri, saudara. Bayangin nyuri makanan di tempat kita. Padahal makanan itu kita kasih. Takut nggak dikasih lagi, saudara. Padahal boleh nambah 3 kali. Ini Pak Iman tahu ya, sampai Pak Iman juga belum sampai 5 kali. Asal dihabisin nggak apa-apa. Asal diberesin, terus jangan dibuang makanannya. Boleh, saudara. Tapi sampai nyuri loh, saudara. Orang ini, karena takut nggak boleh. Ajaib ya, saudara ya. Ajaib memang, karena lapar. Kan mereka kan kudu makan 2 kali paling tidak, apalagi musim dingin ya. Harus makannya 5 kali. Karena setiap berapa jam mereka kedinginan kan, mereka kudu makan. Supaya panas badannya kan. Jadi mereka tuh ambil makanan dan disimpan lagi beberapa tempat, ditaruh dibawa pulang. Karena mereka tidurnya kan di jalan, saudara ya. Nah, saudara, itu proyek yang besar sekali dan kita lakukan, ya. Dan memang dari donatur itu dari mana-mana, dan itu dananya adalah untuk Eropa. Tetapi ada saja orang yang syirik, saudara ya. Ada saja orang yang syirik. Sampai saya bilang, itu kan dana buat Eropa. Dan kita teriak. Kalau saya nggak teriak kan juga dananya nggak ada kan. Sampai saya bilang ya, sampai saya ngomong dengan terang-terangan ya, harusnya saya malu ngomong begitu ya. Sampai orang itu omongin ya, itu dana saya kumpulin, kita kumpulin proyek Eropa kode 77. Uang itulah masuklah ke kas. Dari uang kas itu dikeluarkan proyek Eropa, saudara. Ya bisa syirik ya, saudara. Dasar orang pikirannya jahat itu, saudara ya. Otaknya jahat. Uang dari Indonesia kok dikirim ke Eropa? Lah emang kita kan pelayanan internasional. Kenapa kamu mesti komplain? Bukankah kamu harusnya bangga bisa memberkati Eropa, kamu orang Indonesia? Tetapi orang dasar otaknya jahat, saudara ya. Nah, itulah para dewata. Kamu pikir kamu dewa yang menghakimi, saudara ya. Wah, itu harus semua. Makanya saya bilang, kamu ya, semua pengurus baru, itu masuk, kamu senang, saudara. Sudah banyak, tidak cuma orang ini saja. Sudah banyak, begitu masuk duitnya banyak, Anda hijau matamu, saudara. Keder, saudara. Duit segitu banyak, hampir 1 miliar ya, saudara ya. Keder, saudara. Kan sudah kenapa saya bilang hampir 1 miliar? Supaya Anda tahu, ya, proyek kita juga besar, pengeluaran kita juga besar, saudara. Tiap bulan kita masuk di hampir 500 juta itu kita habiskan semuanya. Ya, sekarang ada tambahan proyek Eropa lagi ya, saudara ya. Proyek Eropa saja kita sudah makan kurang lebih 2.000 sampai 4.000 euro tiap bulan, saudara. Itu beneran, saudara. Dan kita pun pribadi semua habis-habisan. Mengapa kita lakukan seperti ini? Harga satu jiwa kita etnikus. Makanya saya sangat disiplin, tidak 1 rupiah pun, tidak 1 sen pun saya ambil, saudara. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Untuk kapal gimana? Nggak punya, pernah ada yang nanya sama saya, emang nggak ada cadangan? Nggak punya. Pernah tak buka ya, waktu di kelas saya buka yang nih kering saya. Itu beneran, saudara ya. Kenapa begitu? Hidup saya kan cuma buat saya sama anak. Anak-anak saya kan biaya hidupnya ditanggung pemerintah, saudara. Iya kan? Bahkan anak saya yang kecil Miracle tiap 3 bulan dapat 400 euro. Tiap 3 bulan ya, saudara ya. Sehingga ya kita tidak perlu maruk uang. Kalau gaya hidup disetting saja. Kita mau gaya hidup seperti apa? Mau harga yang high class atau yang ya udah apa adanya. Kalau mau high class ya nggak ada cukupnya. Tapi dengan begini saja rasanya ya sudah cukup keren ya, saudara ya. Sudah cukup keren dengan kesederhanaan, dengan
apa adanya, kita nggak ada tuntutan. Rasanya kok enak ya, saudara ya. Semua orang welcome sama kita. Kalau kita pakai baju berkelas, orang-orang homeless ini kan jadi nggak bisa deket-deket sama saya, saudara. Saya pakai baju bermerek, lalu deket-deket orang homeless. Orang homeless ini mau saya peluk, risih kan? Coba Anda bayangin. Anda aja kalau nggak usah orang homeless, Anda saja begitu dipeluk sama orang pakai baju yang kentara begitu kan agak ini ya. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol deket-deket, saya dengan pakaian sederhana, ini orang-orang homeless juga, lihat pakaiannya ya sama, ya kan? Bahkan kadang-kadang, ya sekarang saya sudah nggak pernah pakaian bekas lagi ya. Kita pakai pakaian yang sama, pakai sepatu yang kelasnya sama. Orang-orang ini kan merasa nyaman dengan saya, saudara. Ya kan? Kalau saya pakai kelas yang high, kan orang ini kan juga, pikirannya juga antara menjaga jarak, tapi yang kedua, pikirannya orang jahat, saudara. Nah itulah saudara, kalau kita mau memberitakan Injil, kita harus menjadi seperti mereka. Ketika kita mau memberitakan Injil, selain kita harus menjadi sama seperti mereka, ya kemarin Pastor Daniel bilang ya, kegagalan dalam misi adalah karena pelit. Dan kita selalu menyediakan makanan. Setiap hari ada orang datang, kita ada makanan di lemari es, saudara. Ya, terus kita tinggal panasin, udah, yuk makan. Ada 3 orang, 5 orang, 10 orang, hampir tiap hari ada orang datang di kantor. Ya, di kantor kita. Mau berapa orang pun, ayo makan sama-sama. Selalu ada makanan di rumahku. Maliakat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Supaya selalu ada persediaan makanan buat orang-orang gelandangan ini, saudara. Emang Tuhan makan? Kamu pikir Tuhan makan itu kayak orang-orang Tionghoa itu kan? Kalau sembayangan, ya tiap Imlek kan kasih ayam, kasih apa. Orang Tionghoa saja penyembah berhala, mereka sudah tahu bahwa Dewa Kuan Im, Dewi Kuan Im, Kuan Kong, Silaihut, nggak mungkin makanan itu, nggak mungkin makan, saudara. Yang makan siapa? Pencuri-pencuri ini, dia datang. Enak, diam-diam dicuri malam-malam makanannya, saudara. Dikebukin nggak, saudara? Memang buat mereka. Memang buat mereka, saudara. Ada makanan ditaruh nih. Kalau Anda di Hong Kong itu setiap ujung itu, setiap sudut itu selalu ada sajen, saudara. Di Hong Kong itu ya. Kalau di Bali kan selalu ada apa namanya? Saya lupa namanya ya. Apa namanya kalau di Bali itu Pak Edi? Canang. Nah, canang ya, selalu ada canang itu ya. Di setiap ruangan selalu ada canang digantung. Kalau di Hong Kong setiap sudut jalan selalu ada ayam, saudara, di situ. Ya, selalu ada ayam atau babi, ya, babi panggang di situ. Nanti yang ngambil malamnya, saudara. Apa? Yang maling, yang suka makan, yang lapar-lapar itu gelandangan-gelandangan itu. Bahkan penyembah berhala tahu, saudara. Yang makan bukan Silaihut. Ya, yang makan siapa, saudara? Ya, para gelandangan ini. Ya, canang ya, yang persembahan. Yang makan binatang-binatang. Kalau di Bali kasihnya canang, kembang, wangi-wangian, ya, kayu manis, dan daun apa namanya pandan, daun apa yang wangi itu ya, daun pandan diserut itu ya. Tapi kalau di Hong Kong itu makanan, benar-benar makanan, buat sasajen itu. Di dalam tradisi orang Yahudi, kita kasih persembahan persepuluhan, ya kasih uang, lalu para imam memberikan uang itu dengan makanan, supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Siapapun datang ke rumah Tuhan, mereka bisa makan, saudara. Sebenarnya itu yang dilakukan. Kalau Anda tahu kelenteng Tuban, ya di Tuban, kota Tuban itu di Pantura, Jawa Timur, ya itu ada kelenteng yang tiap hari kasih makan. Mau berapapun orang datang, antara jam 11 sampai jam 5 sore, saudara. Kamu lagi nggak punya uang, ya kamu naik motor ya, tualang atau kamu naik sepeda atau jalan, kamu mampir situ, pasti boleh makan, saudara. Penyembah berhala tahu, saudara, bahwa itu makanan bukan buat dewa, tapi buat para musafir, para gelandangan, orang asing, janda miskin, anak yatim. Tapi gereja sombong, saudara. Dia pikir itu buat Tuhan, uangnya. Tuhan mau makan duit, saudara. Goblok, saudara. Tuhan butuh uang, saudara. Bukan Tuhan butuh uang sama kita. Butuh makanan, harus kita kasih makan.
Itulah yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan oleh Damaris. Damar kasih, embun pagi. Damar kasih kita relatif NTT ya. Saya sudah kirim beberapa kali ya donatur dari luar juga. Saya kirim ke yang buat NTT. Moga saudara, saya dapat uang saja tak kasihkan loh saudara. Kalau saya niat mau jahat tak pelan sendiri saudara ya. Kayak Rudi Yohanes bikin rumah anak terong saudara. Tak kasihkan loh saudara nih uang nih. Dapat ya. Saudara-saudaraku, kalau Anda ngasih uang ke yayasan, itu bukan buat saya. Haram jadah, saudara. Tetapi itu buat Tuhan dalam arti diberikan untuk kasih makan dan untuk mencukupi kita semua yang kekurangan. Siapa saja. Kemarin kita kirim 88 tas, sepatu, Audi, saudara. Saya sukacita sekali, saudara. Saya senang, saya begitu. Dan Marcel ya bilang laporan dan biaya 5.400.000 biaya kirim. Saya nangis, saudara. Karena saya sendiri dari TK, SD, SMA selalu beli sepatu, dikasihnya sepatu bekas. Nggak pernah saya sekalipun beli jaket baru, nggak pernah, saudara. Tas selalu saya dikasih. Ya, atau dikasih bekas. Itu saudara ya, dan kita sekarang bisa kumpulkan saudara. Nah, harusnya kamu juga mengucap syukur. Jangan malah kamu pikirannya jahat sama saya saudara ya. Kamu pikir uang-uang termasuk yang dikirim ke Belanda. Ya, yang kita teriak dari YouTube kode 77 termasuk embun pagi kirim ya selalu ya, dari embun pagi kirim. Kenapa? Karena kita sama-sama hakios dan uang itu digunakan. Di sini itu banyak orang susah saudara. Kamu jangan pikir orang Indonesia di sini senang loh saudara. Mereka bersyukur ikut pelayanan sama kita, kita berkati, nggak ada gratisan, saudara. Nggak ada gratisan, semua diberkati, semuanya happy, semua kenyang. Pastor Daniel kasih nubuatan sama saya kemarin di rumah ya di belakang. Semua orang yang ketemu sama kamu akan selalu kenyang. Haleluya. Saya mau ketawa tapi saya senang, saudara ya. Itu tanda baik. Orang kalau ketemu kita, selalu kita bikin kenyang, saudara. Tuhan Yesus memberkati.